Nama lengkapnya Arman Masyari kan? Tanyanya, aku mengangguk, tanganku berkeringat. Beberapa menit kemudian, pria itu menunjukkan padaku sebuah catatan tempat tinggal lama sebuah rumah kontrakan kecil di Kasan. Nafasku tercekat. Shirin sempat tinggal di kota yang sama, dan Arman tidak pernah bercerita soal itu. Dalam perjalanan pulang, aku merasa seperti membawa segumpal kenyataan yang berat di dalam dada. Tapi aku masih ragu, mungkin hanya kebetulan? Mungkin ada alasan yang bisa menjelaskan semua ini? Malam itu, aku memutuskan bertanya langsung pada Arman, kamu pernah tinggal di Kasan? Ulangku, kali ini tanpa basa-basi, apa kamu pernah bertemu seseorang bernama Shirin di sana? Ia terdiam lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya berubah, seperti ada sesuatu yang ia tahan, sesuatu yang terlalu besar untuk dilontarkan begitu saja. Aku tidak yakin. Mungkin pernah. Banyak orang datang dan pergi, jawabnya akhirnya, sambil menunduk dan memutar gelas tehnya berkali-kali, dan di detik itu, aku tahu dia berbohong. Aku tidak menyuarakan kemarahan. Aku tidak menuduh apapun, tapi malam itu, setelah Arman tertidur, aku membuka kembali kotak kecil kayu itu, tapi isinya sudah kosong. Kalung Shirin sudah tidak ada di sana, foto tua juga lenyap. Aku terduduk, dunia seolah runtuh pelan-pelan di sekitarku, dan aku sadar, ini bukan hanya tentang rasa penasaran. Ini bukan lagi tentang kenangan, ini tentang bahaya yang mungkin sedang menungguku di balik senyum manis suamiku sendiri. Tapi bahaya itu tidak datang seperti badai. Ia tidak mengetuk pintu atau menjerit minta perhatian. Tidak, bahaya yang paling menakutkan justru datang perlahan, membungkusmu dengan hangat, lalu mencubit jiwamu di saat kau lengah. Esok harinya, Arman seperti biasa menyiapkan sarapan. Ia bahkan mencium keningku dengan lembut, lalu berkata, aku harus keluar kota 2 hari. Ada pekerjaan mendadak di Isfahan. Aku tersenyum dan mengangguk, seperti istri yang tidak menyimpan keraguan apapun. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keluar kota sekarang? Setelah aku mulai bertanya tentang masa lalunya. Begitu ia pergi, aku duduk di ruang tamu dalam diam, lalu aku membuka laci lemari kecil di ruang kerja, tempat di mana aku kadang melihat Arman menyimpan dokumen. Tanganku bergetar saat menarik berkas-berkas yang rapi. Antara rasa bersalah dan ketakutan, aku memilih melanjutkan, dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah surat lama, belum sempat dimusnahkan. Surat itu ditujukan pada seseorang bernama Shirin A. Alamat pengirimnya dari kota Kasan, tanda tangan di bawahnya, Arman. Aku tak bisa membaca isi surat itu sampai habis. Tangisku pecah di tengah kalimat ketiga. Aku tidak pantas memintamu tinggal, tapi aku juga tidak sanggup kehilanganmu untuk kedua kalinya. Apa maksudnya? Kedua kalinya. Apa Shirin pernah meninggalkannya, lalu kembali? Apa Shirin mencintainya? Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi siapa yang bisa? Ku teriaki. Ia sudah pergi. Ia pergi seperti badai yang diam, meninggalkan jejak basah yang tak bisa kututupin petang itu. Telepon rumah berdering, suaranya lirih. Seorang wanita tua. Apakah ini rumah Arman Masyari? Ya, Anda siapa? Saya hanya ingin tahu, apakah Arman pernah menyebut nama Shirin padamu? Aku terdiam, siapa Anda? Saya hanya seseorang yang pernah mengenal mereka berdua, dan kehilangan sesuatu, karena itu. Lalu telepon terputus. Aku menggenggam gagang telepon seperti sedang memegang sultas tali, yang ujungnya terputus di udara. Aku tidak lagi sekadar mencurigai Arman. Aku mulai merasa aku tidak aman, dan rasa tak aman itu tumbuh menjadi suara pelan di kepalaku yang tak bisa dibungkam. Ia menyuruhku bergerak, mencari, menggali, sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, dengan jantung berdebar dan kepala penuh tanya, aku memutuskan melakukan hal yang tak pernah kubayangkan, menyusuri jejak masa. Lalu Arman, aku naik bus menuju Kasan, kota kecil tempat namanya pertama kali muncul di antara teka-teki ini. Saat tiba, udara kering dan tenang menyambutku, tapi bagiku, kota ini menyimpan bau kenangan yang tak pernah kulari dari sebelumnya. Aku memegang alamat lama yang kudapat dari kantor catatan sipil, sebuah rumah kecil berwarna coklat tua di ujung jalan sempit. Pintu rumah itu kini sudah reot, dan pagar kayunya ditumbuhi rumput liar. Aku ragu, tapi kemudian, suara lembut dari dalam memanggil, sedang mencari seseorang. Seorang perempuan tua muncul dari balik pintu. Kulitnya keriput,
matanya tidur, tapi tajam seperti orang yang sudah lama tidak percaya pada kebetulan. Maaf dulu, rumah ini pernah ditinggali seseorang bernama Arman Masyari, bukan? Ia mengangguk pelan. Iya, lelaki pendiam, banyak berpikir, tapi tidak jahat, hanya penuh rahasia. Lalu ia menatapku lebih lama. Kau mirip seseorang, kau adiknya Riel? Shirin, darahku seakan berhenti mengalir. Anda mengenalnya? Dia tinggal di sini sebentar, sering menangis malam-malam. Tapi kalau pagi, dia suka menyiram bunga delima di halaman, suaranya pelan, seperti sedang mengenang sebuah puisi lama yang sudah kusam. Apa dia pergi sendiri? Perempuan tua itu menatap jauh. Dia pamit, tapi aku tak yakin dia benar-benar pergi karena keinginan sendiri. Aku duduk di bangku depan rumah itu, menggigil walau matahari terik. Rasanya seperti Shirin sedang duduk di sebelahku, menyiram bunga delima, mengusap kepalaku, lalu berbisik, kau harus tahu semuanya, Nazanin. Tapi kau harus kuat. Sore itu, sebelum aku pulang, perempuan tua itu memberikan sesuatu yang membuat lututku nyaris lemas. Sepotong selendang merah muda, masih ada aroma melate yang samar di ujungnya. Shirin sering memeluk ini saat tidur, tapi dia tinggalkan, seperti dia tahu, suatu hari akan ada yang kembali mencarinya. Aku memegang selendang itu erat-erat, bukan hanya kenangan yang kini kubawa pulang ke Teheran, tapi juga janji-janji untuk tidak lagi diam. Janji untuk menemukan kebenaran, meski harus kulalui jalan seterjal luka. Tapi tak ada yang pernah memperingatkanku bahwa kebenaran adalah pedang bermata dua, yang satu mengarah ke masa lalu, dan satu lagi siap melukai masa depan yang baru saja kutata. Aku pulang dari Kasan membawa selendang Shirin seperti membawa bagian dari tubuhku sendiri. Kain itu tak hanya memeluk bahuku, tapi juga mengikat hatiku pada kenangan yang belum selesai. Malam itu, saat Arman kembali dari perjalanan dinasnya, aku menyambutnya seperti biasa, tersenyum, menyuguhkan teh, bertanya, "Lelah, ya?" Tapi ada satu perbedaan. Aku tidak lagi hanya melihat wajahnya, aku menatap matanya, dan mendengar bisu di balik kata-katanya. Aku mampir ke Kasan kemarin, kataku perlahan. Tangannya yang sedang memegang cangkir teh sedikit terhenti, nyaris tak terlihat. Tapi aku melihatnya. Kota itu tenang, ya, tapi seperti menyimpan terlalu banyak yang tak ingin diingat. Arman mengangguk. Diam, kau tahu, lanjutku, sambil menatapnya. Ada yang bilang kau pernah tinggal di rumah dekat kebun delima, tempat di mana seorang gadis bernama Shirin sering menangis malam-malam. 1 detik, 2 detik, 3. Arman meletakkan cangkirnya. Nazanin, kenapa kamu bicara seolah sedang menginterogasi? Karena aku tak tahu lagi harus bertanya sebagai apa. Suasana hening, udara seperti membeku. Arman berdiri dan menghela napas dalam. Aku tidak membunuh siapapun, kalau itu yang kau pikirkan, tapi kau mengenalnya, bukan aku. Aku mencintainya. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti belati tumpul yang menghantam dada. Aku terduduk, duniaku bergetar, semua yang kutakutkan ternyata benar. Kenapa kau tidak pernah bilang? Bahkan sekalipun, karena dia hilang, Nazanin. Karena aku menyalahkan diriku setiap hari atas kepergiannya. Aku ingin melupakan, tapi ternyata aku tidak bisa. Lalu kenapa kau menikahiku? Ia tak menjawab, dan di malam itulah, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur di ruangan yang berbeda, bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa hatiku mulai mengerti sesuatu yang tidak ingin kupahami, bahwa aku mungkin mencintai lelaki yang pernah dicintai oleh kakakku, dan cinta ini, seindah apapun awalnya, kini terasa seperti mewarisi luka yang belum sembuh dari seseorang yang tak sempat berpamitan. Aku terbangun dengan mata bengkak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kenyataan yang tak kunjung membaik. Di ruang sebelah, Arman mungkin juga tak tidur, dan bila pun ia tertidur, aku tak yakin mimpi-mimpinya tak dipenuhi bayang-bayang Shirin. Sepanjang hari kami tak banyak bicara. Kami seperti dua orang asing yang tinggal dalam rumah yang sama, saling menunggu siapa yang akan bicara duluan. Tapi di malam ketiga, setelah pengakuan itu, aku tak tahan lagi. Ceritakan semuanya, Arman, dari awal. Aku pantas tahu. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan, suaranya rendah, seperti orang yang sedang membaca surat perpisahan. Aku bertemu Shirin di Kasan, saat itu aku sedang kehilangan arah, dan dia seperti cahaya. Tapi kami tak pernah benar-benar bisa bersama. Ia bilang, keluarganya tak akan pernah setuju dengan masa laluku.
Kami berjanji untuk bertemu diam-diam. Selama ia di sana, aku menggenggam jemariku erat-erat. Tapi suatu hari, dia datang padaku dengan wajah yang sangat ketakutan. Katanya dia harus pergi. Dia tak bilang kemana, hanya menitipkan kalung dan surat. Dia tak ingin keluarganya tahu dia pernah bersamaku. Kenapa? Suaraku bergetar, karena dia bilang, dia tak ingin merusak hidup adiknya. Dia selalu bercerita tentangmu, Nazanin, dengan bangga, dengan cinta. Aku menutup wajahku dengan telapak tangan. Shirin pergi bukan karena ia dibawa, ia pergi karena ia menyembunyikan sesuatu yang ingin ia lindungi dariku. Tapi, jika kau benar mencintainya, kenapa kau bisa mencintaiku juga? Arman tak langsung menjawab, ia menatapku dengan mata lelah, karena aku tidak pernah bisa berhenti merasa bersalah. Tapi di tengah itu, kau datang, dan kau adalah versi cahaya yang sama, tapi dengan luka yang berbeda. Aku ingin memulai ulang, tapi aku salah. Aku pikir cinta bisa dilupakan hanya dengan menggantinya. Aku berdiri, dada ini sesan, bukan oleh kebohongan, tapi oleh kenyataan bahwa cinta ternyata tidak pernah adil, dan kadang datang dengan harga yang bukan milik kita untuk bayar. Dan malam itu, aku keluar dari rumah, tidak tahu kemana harus pergi. Hanya satu hal yang aku tahu pasti, aku harus menemukan sisa-sisa Shirin, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk membenci, tapi untuk memahami kenapa aku sedang berdiri di tengah dua cinta yang tak pernah sempat berdamai. Langkahku membawaku kembali ke rumah orang tuaku, tempat segala kenangan tentang Shirin masih berhembus dari tirai yang sama, dari aroma melati di taman, dari meja belajar yang tak pernah dipindahkan sejak ia pergi. Aku masuk ke kamar Shirin untuk pertama kalinya sejak aku menikah. Semuanya masih rapi, seolah ibu sengaja membiarkannya tetap seperti dulu. Tapi ada satu hal yang berubah. Di bawah bantalnya, aku menemukan buku harian kecil berwarna biru tua. Aku tak pernah tahu benda itu ada. Tanganku gemetar saat membukanya. 13 Mei hari ini, aku melihatnya lagi. Arman Pia tidak berubah, tapi aku berubah. Aku tahu aku mencintainya, tapi aku juga tahu aku tak akan pernah bisa hidup bersamanya, bukan karena dia jahat, tapi karena aku tak sanggup melihat Nazanin terluka. Kalau tahu siapa dia sebenarnya. Halamanku bergetar. 22 Mei, aku ingin pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku takut kekuatanku akan menghancurkan orang yang paling aku cintai, adikku sendiri. Aku pernah mengambil sesuatu darinya saat kami kecil. Aku tak ingin mengulanginya lagi saat kami dewasa. 30 Mei, jika aku tak kembali, tolong bilang padanya bahwa aku memilih pergi bukan karena aku ingin meninggalkan dia, tapi karena aku ingin dia tumbuh tanpa beban. Dari kesalahan kakaknya, aku menutup buku itu. Air mataku jatuh tanpa suara. Shirin tidak dibunuh. Ia memilih pergi, dengan luka, dengan cinta yang tak bisa ia miliki, dengan pengorbanan yang tak pernah sempat ia ceritakan. Malam itu, aku duduk sendirian di taman rumah, di pangkuanku, buku harian Shirin di dadaku, perasaan bersalah yang belum sempat aku beri nama. Aku ingin berteriak, marah, memukul dinding kenyataan. Tapi tak ada yang bisa kupukul, karena di ujung semua jawaban ternyata tak ada siapa-siapa menunggu. Tidak Shirin, tidak kebahagiaan yang utuh, tidak kepastian. Hanya satu hal yang tersisa, pilihan terakhir. Apakah aku harus meninggalkan Arman demi menghormati cinta yang telah mati? Ataukah aku harus tinggal dan belajar menerima bahwa tidak semua cinta yang datang belakangan berarti palsu? Siap untuk masuk ke episode 10? Saat Nazanin mengambil langkah besar menghadapi satu-satunya pilihan yang tersisa, kita akan mulai merangkai resolusi dari luka yang telah lama menunggu dijahit. Apakah aku harus meninggalkan Arman demi menghormati cinta yang telah mati? Ataukah aku harus tinggal dan belajar menerima bahwa tidak semua cinta yang datang belakangan berarti palsu? Aku duduk di ambang jendela, memandangi langit fajar yang belum sempurna terang, dingin, hening. Tapi anehnya, aku tidak merasa kosong. Mungkin karena di titik inilah, untuk pertama kalinya, aku tak lagi bertanya siapa yang salah, tapi siapa yang siap berani tinggal meski semuanya tidak sempurna. Siangnya, aku kembali ke rumah. Arman sedang duduk di lantai ruang tamu, mengelap bingkai foto pernikahan kami. Ketika ia melihatku berdiri di ambang pintu, ia tak tersenyum, hanya menatapku, seolah tak yakin aku akan datang kembali. Aku berjalan perlahan,
lalu meletakkan buku harian Shirin di hadapannya. Aku tahu semuanya sekarang, kataku pelan. Ia menunduk. Lama, aku tidak pantas memintamu tinggal. Suaranya nyaris berbisik, tapi aku juga tak tahu bagaimana harus melepaskanmu. Aku duduk di depannya, menatap wajah yang dulu asing. Kemudian ku cinta, dan kini kuanggap bagian dari cerita luka yang kami tanggung bersama. Arman, aku tak ingin bertanya, apakah kau masih mencintai Shirin? Karena cinta itu tidak hilang hanya karena seseorang pergi. Sama seperti rinduku padanya, yang tak pernah benar-benar padam. Ia terdiam, matanya mulai basah, tapi aku ingin bertanya. Apa kau bisa mencintaiku bukan karena rasa bersalah? Ia menggenggam tanganku, perlahan, seperti seseorang yang takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Aku tidak tahu bagaimana menjawab itu, Nazanin. Yang aku tahu, setiap kali aku melihatmu, aku merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, tapi ternyata, harus aku perbaiki bukan hanya masa lalu, tapi caraku mencintaimu tanpa bayang-bayang Shirin. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, ayo kita mulai dari tempat yang paling sulit. Di mana? Di tempat terakhir kau melihat Shirin, Arman. Terkejut, tapi aku tahu, aku harus ke sana, bukan untuk mencari mayat, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk melepaskan beban yang terlalu lama dipanggul sendiri. Kau yakin? Aku harus. Untuk Shirin, untukku, untuk kita. Dan hari itu, kami berkemas, bukan untuk pergi ke masa lalu, tapi untuk akhirnya menyelesaikannya. Perjalanan menuju Kasan kali ini terasa berbeda, bukan karena rute yang berubah, tapi karena hati kami kini tak lagi bersembunyi. Arman tak banyak bicara di sepanjang jalan, dan aku pun tak memaksanya. Kami hanya ditemani suara radio pelan dan detak jam dashboard yang seperti menghitung waktu menuju sebuah pengakuan terakhir. Sesampainya di kota itu, langkah kami pelan menuju rumah tua di ujung jalan delima, tempat di mana Shirin pernah tinggal, menangis, dan akhirnya menghilang. Perempuan tua yang pernah menyambutku sebelumnya masih ada, tapi kali ini, ia menatap Arman dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Antara iba dan penyesalan, kalian datang bersama, katanya. Akhirnya, ia mempersilakan kami masuk. Arman menatap setiap sudut rumah itu seolah setiap dinding menyimpan gema masa lalu. Di depan jendela kecil, menghadap kebun, ia berhenti. Disinilah aku melihatnya terakhir kali, katanya lirih. Dia berdiri lama di depan pohon delima itu, lalu menulis sesuatu di kertas, melipatnya kecil, dan meletakkannya di bawah batu. Aku dan Arman berjalan ke kebun. Udara sore membawa aroma melati yang samar. Kami mencari di bawah batu dekat akar pohon, dan di sana, benar adanya, selembar kertas susan, nyaris pudar, namun masih bisa terbaca, tulisan Shirin. Arman, maafkan aku, karena pergi tanpa pamit. Tapi aku sudah memilih, Dai, jika suatu hari adikku berdiri di sini bersamamu, tolong katakan padanya, aku tak pernah marah. Aku hanya ingin ia hidup tanpa bayanganku, bukan karena aku malu, tapi karena aku tahu dia akan menjadi jauh lebih kuat. Jika berjalan dengan pilihannya sendiri, aku membaca berulang kali, air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sedih, karena untuk pertama kalinya, aku merasa dimaafkan, bukan oleh dunia, bukan oleh Arman, tapi oleh Shirin. Arman memelukku dari belakang, pelan. Aku menyesal tak pernah menceritakan semuanya sejak awal, bisiknya. Tapi kalau aku diberi kesempatan kedua, aku tetap ingin mengenalmu, bukan sebagai adik Shirin, tapi sebagai Nazanin, perempuan yang akhirnya berani melangkah ke tempat yang paling ditakutinya. Aku menoleh, menatapnya, dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar siap untuk memaafkan. Kami pulang dari Kasan dengan tubuh lelah, tapi hati yang ringan, seperti baru saja menyelesaikan pemakaman yang tertunda. Tapi bukan untuk kematian, melainkan untuk semua beban yang tak pernah diberi waktu untuk beristirahat. Di dalam mobil, Arman menggenggam tanganku. Ia tak mengatakan apa-apa, tapi genggaman itu tak lagi terasa seperti permintaan maaf. Ia terasa seperti permulaan yang jujur, tanpa penyamaran, tanpa nama orang lain di antara kami. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar dan membuka lemari. Di dalamnya, aku masih menyimpan selendang Shirin. Kali ini, aku tak menangis. Aku hanya memeluknya sebentar, lalu membungkusnya dengan kain putih, dan menyimpannya di dalam kotak baru, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dengan damai. Beberapa hari kemudian,
aku dan Arman duduk berdua di taman belakang rumah. Ia menatapku dan berkata, "Jika suatu hari kita punya anak perempuan, bolehkah aku menamainya Shirin?" Aku tersenyum. Ada air yang menggenang di mataku. Tapi kali ini hangat. Boleh, tapi bukan untuk menggantikannya. Hanya agar kita selalu ingat bahwa seseorang pernah mengajarkan kita arti kehilangan dan keberanian untuk tetap mencintai setelah itu. Kami berdua terdiam, angin sore berhembus pelat, membawa aroma bunga jeruk yang mulai mekar. Dan di detik itu, aku tahu, aku tidak akan pernah menjadi perempuan yang sama seperti sebelum semuanya terjadi. Tapi aku juga bukan korban dari kisah ini. Aku adalah penyintas dari cinta yang tidak sempurna, dari masa lalu yang tidak adil, tapi juga dari keberanian untuk memilih bertahan tanpa menghapus siapapun dari ingatan, termasuk mereka yang pergi tanpa perpisahan. Dan ketika malam jatuh, aku menutup jendela kamar perlahan, bukan untuk menolak masa lalu, tapi untuk memeluk masa depan dengan dada yang lebih tenang. Dan ketika malam jatuh, aku menutup jendela kamar perlahan, bukan untuk menolak masa lalu, tapi untuk memeluk masa depan dengan dada yang lebih tenang. Sejak hari itu, langkah-langkahku menjadi lebih pelan, bukan karena lelah, tapi karena aku belajar menghargai setiap hentakan, sekecil apapun. Tak ada lagi rasa terburu-buru untuk mencari jawaban, karena sebagian pertanyaan ternyata memang tak diciptakan untuk dijawab, melainkan untuk dipahami. Perlahan, hubunganku dengan Arman pun berubah. Kami tak lagi memaksakan senyum saat hati sedang penuh. Kami belajar berbicara dengan keheningan, belajar menangis tanpa perlu merasa bersalah, dan perlahan, kami membangun rumah yang tak sempurna. Tapi jujur, rumah yang bersandar bukan pada rahasia, tapi pada keberanian untuk saling membuka luka, tanpa takut kehilangan cinta. Pada suatu pagi, aku berdiri di dapur, menyeduh teh melati aroma yang dulu membuatku sesak. Kini terasa menenangkan. Di meja, aku meletakkan buku harian Shirin yang telah kubaca habis. Aku memutuskan hari itu untuk mengembalikannya pada ibu. Saat ibu membuka halaman pertamanya, tangannya gemetar. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang basah dan penuh rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak pergi karena benci, ucapku pelan. Ibu mengangguk, lalu memelukku erat, pelukan yang rasanya seperti meminta maaf dan berterima kasih dalam satu gerakan. Di dalam pelukannya, aku sadar kehilangan tak selalu harus ditangisi selamanya. Kadang, ia hanya ingin dikenang dengan cara yang benar. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, memandangi langit yang tak seberapa cerah. Tapi dalam ketenangan itu, aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang mencoba mencari jawaban dari orang lain. Aku telah menjelma menjadi perempuan yang cukup berani menanyakan semuanya pada dirinya sendiri. Dan aku tahu, apapun yang menungguku setelah ini, entah luka baru, entah bahagia yang belum utuh, aku siap. Karena kini, bukan hanya Arman yang sudah berdamai dengan masa lalunya, aku juga. Dan dari titik itu, hidup tak lagi terasa seperti pertempuran antara ingatan dan harapan. Ia berubah menjadi perjalanan yang tenang, meski tak selalu mudah. Yang jujur, meski kadang tetap menyisakan nyeri kecil di sela-sela hari, aku masih sering memimpikan Shirin, tapi tidak lagi dalam wujud kabur atau tangis yang samar. Kini ia datang sebagai senyum, sebagai angin pagi yang menyentuh pipiku, sebagai bunga melati yang tumbuh di pot kecil di jendela kamarku. Ia tak lagi hilang. Ia menjadi bagian dari diriku, dan Arman kini berjalan di sampingku bukan sebagai seseorang yang sempurna, melainkan sebagai seseorang yang berani belajar mencintai dengan cara yang baru, tanpa rasa bersalah, tanpa bayang-bayang, tanpa luka yang dipendam. Kami tertawa lebih sering, bertengkar lebih sehat, dan saling memaafkan lebih cepat. Pada hari ulang tahun Shirin, aku pergi sendiri ke kebun delima itu. Aku membawa satu surat kecil dan meletakkannya di bawah batu yang sama tempat ia dulu menyembunyikan pesan terakhirnya. Dalam surat itu, aku menulis, "Kakak, aku tidak menggantikanmu. Aku hanya meneruskan hal-hal yang tak sempat kau selesaikan, dan kini, aku hidup bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk belajar mencintai, seperti yang dulu kau coba ajarkan dalam diam." Lalu aku tersenyum, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku akhirnya berhenti mencari akhir, dan mulai menerima bahwa beberapa kisah tidak selesai dengan tanda titik, mereka berlanjut. Di dalam hati, aku kembali ke rumah, menyalakan lampu, dan menyeduh teh seperti biasa.
Tapi malam itu, aku menulis sesuatu di halaman buku harian yang baru. Namaku Nazanin. Aku adalah istri Arman. Aku juga adik dari Shirin. Dan aku adalah perempuan yang pernah mencintai seseorang. Yang juga pernah mencintai kakakku. Tapi aku tidak menyesal. Karena dari semua cinta yang rumit itu, aku menemukan satu hal yang paling murni diriku sendiri. Dan akhirnya, aku menutup buku itu dengan tenang.